Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ini di sesi yang selanjutnya. Ini kita sebut sebagai Pomedjo ya, podcast Biomed dengan Mas Tejo. Maka saya perkenalan dulu. Ya, nama saya Aryo Tejo. Ini tidak ada hubungannya dengan Bu Tejo yang viral itu. Karena mungkin saya melihat di chat itu ada yang menanyakan ini hubungannya dengan Bu Tejo apa? Maaf, tidak ada hubungannya. Saya ini adalah mahasiswa angkatan 2019 ya, dari Magister Ilmu Biomedik, nanti yang akan membawa teman-teman semua, karena di sini saya diamanai oleh Kaprodi kita, Dr. Nur Alfian, untuk menceritakan kehidupan dari mahasiswa S2 seperti apa, terutama pada saat pandemi saat ini, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin langsung saja karena kita punya video, kita sudah mempersiapkan beberapa video untuk teman-teman semua mahasiswa angkatan baru dari 2020. Moga mungkin Mas Yudi bisa dijalankan video selanjutnya ini untuk mengenalkan untuk mahasiswa dari 2019, karena tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi silahkan kenalan dulu, kita melihat video yang akan diputar. Monggo. Sudah bisa? Oke, ya kita sudah melihat video. Tadi itu video perkenalan untuk mahasiswa angkatan 2019. Nanti tadi juga teman-teman dari mahasiswa baru sudah melihat dari minat-minat yang ada. Nanti kita panggilkan jadi beberapa wakil saja dari masing-masing minat yang ada di angkatan 2019 ya. Oke. Untuk memanggil itu kita juga akan menjelaskan ke teman-teman bahwa teman-teman sebenarnya sudah pada tahu ya bahwa kita punya beberapa minat di Magister Ilmu Biomedik. Jadi kita juga membuatkan video juga untuk perkenalan singkat untuk minat-minat yang ada, dan juga ruangan-ruangan mungkin yang akan teman-teman, walaupun sekarang masih belum boleh ya karena masih online, jadi yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan untuk datang begitu, sehingga kita bikinkan sebuah video untuk teman-teman agar bisa melihat ruangan-ruangan yang ada di Magister Ilmu Biomedik, terutama pada minat-minat. Monggo silakan, ada video lagi supaya nggak bosan ya. Nanti kalau sama saya bosan, jadi lihat video saja. Monggo silakan.
Tahu ini aku render dulu, terus nanti pas menentukan bisa kita dulu. Apa ini merek? Tadi gara-gara ketiduran. Kamu di full foto. Foto yang mana ya? Disuruh masuk. Teknik ngambilnya gimana sih? Terus
Oke, alhamdulillah. Mungkin sudah pada tidur karena melihat video kami. Mudah-mudahan tadi video kami menjelaskan sedikit tentang ruang-ruangan dan minat yang ada di Magister Ilmu Biomedik. Nah, sekarang mungkin supaya agak lebih tidak ngantuk begitu ya. Ini saya akan memanggil wakil-wakil dari masing-masing minat yang ada di mahasiswa angkatan 2019 Magister Ilmu Biomedik. Tapi mungkin kita panggil dengan sedikit cara yang berbeda. Kita buat dengan menjawab TTS ya. Ini saya jadi kayak cak lontong nanti di sini. Ini ada, kita buka atau kita panggil dengan melihat TTS yang ada kita lihat pada layar monitor. Nah, kita punya clue awal di sini. Clue awal kita adalah ya, kita Magister Ilmu Biomedik itu adalah miraculous, ya, inovatif dan brilian. Maka awalan kita punya beberapa huruf M, I, dan satu lagi, oke, B, ya, M, I, B, sesuai dengan prodi kita. Kemudian nanti akan sama-sama kita panggil ya satu-satu. Contohnya nanti kita lihat di sini ada banyak clue awal, ada mendatar dan menurun. Ini mungkin yang saya buka pertama adalah nomor 6 dulu. Mudah-mudahan terlihat ya di sini ya. Nomor 6. Nomor 6 itu adalah subjek yang kita pelajari di biomedik. Subjek apa yang kita pelajari di biomedik? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Saya yang jawab saja langsung. Ya. Ini saya tanya, saya jawab sendiri ya. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan membantu ya. Nah, kita akan mempelajari manusia. Ya jelas lah, karena di ilmu biomedik kita akan mempelajari manusia. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita buka untuk pertanyaan yang berikutnya untuk memanggil peserta wakil dari minat. Saya buka dulu KPA saya ya. Alhamdulillah di briefing dulu tadi ya, supaya tidak memalukan atau malah memalukan. Oke. Yang pertama kita buka di nomor 4 dulu, ada 4 mendatar. Nah, 4 mendatar ini clue-nya kamu bisa melihat adalah ilmu yang membutuhkan keimanan. Wah, karena kalaupun tidak terlihat kita harus percaya bahwa itu ada. Kira-kira ini apa ini? Ada yang tahu? Ini minat apa yang perlu keimanan untuk biokimia sih? Yuk kita panggil wakil dari biokimia, ada Mbak Umul Harisa, silakan monggo. Oke, terima kasih tepuk tangannya yang sangat keras ya dari teman-teman yang ada di sini. Ya, sebetulnya saya juga bilang bahwa di sini ruangan kami cukup luas dan kita sudah membuka, di sini ada membuka jendela supaya ventilasinya berjalan dengan baik dan kita atur supaya tidak terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat nanti sayang. Jadi agak ada diberi jarak minimal 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini ada Mbak Umul dari biomedik dari biokimia. Oke, maaf ya. Iya. Ya, saya nggak bisa jadi MC soalnya. Oke, dari biokimia. Terima kasih Mbak Umul. Mau say hi dulu? Oke. Ya, nggak apa ya. Ini kayak Putri Miss World ya. Tidak banyak berkata-kata. Lanjut saja. Oke, Mbak Umul. Iya. Nah, teman-teman kan masih ingin mendengarkan suara Mbak Umul. Iya. Nah, silakan. Mungkin Mbak Umul mau memanggil atau mau nomor berapa dulu? Saya bebas pilih ya Mas ya. Bebas memilih, silahkan. Saya pilih nomor 1 mendatar. 1 mendatar. Oke, 1 mendatar. Kita lihat. Apa clue-nya? Clue-nya adalah minat yang mahasiswanya single factor di angkatan 2019. Nah, ini single factor ya, karena di 2018 juga tidak ada. Iya. Iya. Sayangnya tidak ada. Di 2019 ada. Di 2020 Sampai saat ini juga belum kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Mudah-mudahan dengan adanya ini mungkin akan ada yang masuk ke minat ini. Ada yang tahu? Ini minat apa? Reproduksi. Wah, memang pada tahu semua. Silakan kita panggil wakil dari reproduksi, Mbak Indah Sari. Ya, terima kasih. Ya, suara tepukannya sangat keras ya. Terima kasih. Dikondisikan teman-teman. Mohon maaf.
Ya, gimana nih? mohon diberi jarak ya. Kita Agak kesini harus boleh. berjarak. Kita harus berjarak, kita harus protokol kesehatan. Ini ya. Icop. Ini sebagai reproduksi manusia, mungkin saya hai dulu. Hai. Oke, Mbak Indah. Ke sana ya, itu kamera ya. Kalau Oke. tidak kuat silahkan melambai. Oke. Kuat. Sekarang Mbak Indah. Ya gimana? Mau dibuka nomor berapa dulu Mbak Indah? Silakan. Enaknya nomor berapa ya? Aduh, Mbak Indah ini belum di briefing ya. Yang mana ya? Satu menurun deh. Oh, satu menurun. Alhamdulillah, benar ya. Satu menurun. Kita lihat satu menurun ini. Clue-nya adalah minat yang paling sering ngintip mikroskop. Nah, ini punya mata yang harus kuat. Kira-kira apa ini? Ada yang tahu? Histologi. Oh, sudah langsung pada ngerti semua. Dari histologi ada Mas Satrio. Monggo Mas Satrio silakan. Ini tepuk tangannya mohon ya, pelan-pelan ya. Ini mengganggu audio, nanti teman-teman pada tepuk tangannya cukup Mas. Nah, ini Mas Satrio di sini. Ya, kita sudah kedatangan dari histologi. Saya hai dulu Mas Satrio, monggo. Halo. Ya, nanti untuk teman-teman di histologi akan banyak ketemu dengan Mas Satrio. Ya. Nah, akan ketemu dengan Mas Satrio di sini. Untuk yang tahun ini ada berapa ya untuk minat histologi? Salah ada 4 kan? Ada 4. Oh, ada tambahan. Yang lebih baik daripada tahun kami. Ya, tahun kemarin tuh ada 3 saja. Betul. Oke. Nah, Mas Satrio mau memanggil yang mana sekarang? Oh iya, tadi aku juga. Karena saya nomor 3 datangnya, jadi saya milih nomor 3 mendaftar aja tadi ya. 3 mendaftar. Ya. Ini tidak settingan ya? Tidak settingan. Ini tidak settingan. Jadi bebas memilih. Malah ketahuan kalau settingan. Ya, nomor berapa? 3 mendaftar. Nomor 3 mendaftar. 3 mendaftar. Ini minat yang mahasiswanya biasanya paling banyak. Nah, ada yang tahu? Paling banyak biasanya. Nanti semuanya mengaku. Ada yang tahu yang paling banyak siapa? Enggak. Ini mau keluar gitu ya. Oh, tidak ada yang tahu. Oke. Apa tuh? Anatomi yang paling banyak. Alhamdulillah. Apa? Ada yang tahu? Kedokteran molekuler ya, kedokteran molekuler ya. Sekarang yang dari kedokteran molekuler, maaf yang histologi belum saya buka. Santai. Sorry ya, ini amatiran saya. Jadi belum di briefing tadi. Jadi, nah Dokmol ya. Dari Dokmol kita kedatangan wakilnya Mbak Hanifah Hanini. Monggo silakan Mbak Hanifah Hanini menempati tempat yang sudah disediakan. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Hanifah Hanini. Say hi dulu. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya, teman-teman semua. Ya. Oke, di Dokmol lanjut aja. Mau manggil dengan urutan nomor berapa? Asik. Maunya 2 menurun. 2 menurun. Cepat sekali ya berpikirnya. Memang aja. Settingan Udah jadi mikir lama-lama dari tadi. dikit gitu ya. 2 menurun. Oke, 2 menurun. Nah, ini minatnya si Tatang. Nah, ada yang udah pernah kenal jokesnya Dr. Arfi ya, sepertinya ini ya. Tatang seekor nyamuk lalu ditangkap. Makanya apa? Minat apa ini? Parasitologi. Oke. Monggo, cuma ada 2 yang akan hadir di sini adalah Mas Yudi. Monggo Mas Yudi ya. Ya, monggo silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Terima kasih Mas Yudi sudah datang. Say hi dulu. Ini suaranya paling menggelegar ini. Ya. Ayo Mas Yudi, monggo mau membuka nomor yang berapa dulu? Saya kelupaan terus dari tadi membukanya ya. Oke. Karena saya yang nomor 5 dipanggil, nomor 5. Oke. 5 yang mana? 5 mendaftar. 5 mendaftar. Oh, 5 mendaftar. Oh, ini tim kreatif saya mana? Oh ya ini. 5 mendaftar. Ini minat yang paling banyak profesornya. Oke, ada yang tahu? 5 mendaftar. Saya mendengarkan. Tidak ada, ternyata yang menjawab. Hening. Oh, tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada, saya aja yang menjawab. Supaya cepat ya. Ya, dari farmakologi. Alhamdulillah. Ya, dari farmakologi kita panggilkan karena memang tidak ada wakil dari 2019. Mohon maaf, kita belum bisa
memanggil dari farmakologi karena memang tidak ada. Kebetulan dari angkatan atas juga mungkin banyak kegiatan. Nanti untuk farmako bisa langsung saja menghubungi teman-teman yang ada di minat farmako. Oke, karena farmako tidak ada, berarti tugas saya ya. Tugas saya memilih. Tinggal dua, tinggal pilih. Kalau berdua itu nanti yang ketiga setan. Jadi saya milih 3 aja. Yang ketiga ini apa ini? 3 menurun. Ini adalah minat yang jadi base-nya kaprodi kita. Anatomi, udah tahu semua. Oke, sip. Anatomi, kita panggilkan siapa dari anatomi? Oh, saya sendiri. Bapak. Saya sendiri ya, karena saya dari anatomi, saya wakil dari anatomi. Sekalian aja menjadi MC dan wakil juga dari minat anatomi. Berarti tinggal saya yang memanggil lagi berarti ya. Ini terakhirnya adalah nomor 2. Nomor 2 mendaftar adalah minat yang ada di lantai 5 Radio Putro. Ada yang tahu? Fisiologi. Ya, alhamdulillah sudah pada tahu. Silakan Mbak Mayang yang wakil dari fisiologi. Oke, berarti lengkap ya. Ini lengkap, ini wakil-wakil dari angkatan 2019, seluruh minatnya sudah ada di sini. Nanti kita bisa tanya-tanya bareng. Mungkin teman-teman juga boleh kalau ingin ada yang menanyakan pertanyaan khusus, mungkin khusus ke teman-teman di minat. Oke, kalau ini selesai, sesi yang berikutnya adalah sesi tanya cutting. Cutting nggak? Ini bener ya? Saya nggak di briefing tadi. Nah, ini sesi tanya cutting. Jadi teman-teman memang kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan bertanya di kolom chat pada Zoom kita. Atau gimana? Yang baca siapa? Yang baca saya. Saya sambil baca. Mudah-mudahan ada yang bertanya atau tidak ada yang bertanya. Oke. Oh, videonya nggak blur katanya. Mohon. Sudah oke ya sekarang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. TTS tanda-tanda sayang katanya. Oh, terima kasih. Jadi gak enak. Jadi enak apa enggak? Oke, sesi tanya cutting ini sebenarnya kami menyiapkan pertanyaan karena kami takut kalian tidak bertanya. Jadi kami siapkan beberapa pertanyaan di sini. Akan ada 5 pertanyaan, tapi kami minta mungkin ada yang mau menunjuk nomor berapa supaya kita bukakan pertanyaan yang sudah kita siapkan. Monggo dari teman-teman mahasiswa angkatan 2020 bila ingin menanyakan nomor 5. Oke. Ada yang mau nomor 5, ada yang mau nomor 3 di chat. Yang 5 dulu aja ya. Oke. Nomor 5 ini kita buka dulu. Iya. Wah, ini langsung pertama. Mungkin tepat ya. Alasan memilih minat. Mungkin ada yang saat ini mahasiswa angkatan baru ada yang masih bimbang memilih minat antara A atau B. Jangan galau. Kita tanyakan kepada kakak-kakak di sini. Alasan memilih minat. Mungkin ada yang mau menceritakan dulu kenapa kok akhirnya memilih minat yang sudah sekarang dijalani. Siapa dulu yang mau? Silahkan. Ayo. Akhirnya tidak ada yang menjawab. Gambreng. Kok pakai gambreng? Silakan. Silakan. Siapa? Siapa dulu? Siapa? Mungkin Mbak Mayang dulu saja. Silakan. Monggo. Aku padahal baru datang loh. Enggak apa-apa. Baru datang harus langsung. Ya, itu Halo. lambai ke kamera. Tapi mic-nya di sini Mbak Mayang. Ini mic-nya di sini. Oh iya. Mohon maaf ya. Aku harus geser ini nggak? Nggak usah kan? Nggak usah. Nggak usah ya. Jadi alasan saya milih minat kebetulan memang saya termasuk beberapa teman di sini itu kebetulan emang berasal dari perwakilan institusi dari tempat kami bekerja sebelumnya. Memang nantinya kan ketika nanti memilih biomedik ini kan nantinya ada yang beberapa yang ingin menjadi dosen. Beberapa dari kami memang biasanya adalah perwakilan atau dikirim dari institusi kami, sehingga dari institusi kami itu sudah membuat perencanaan begitu minat-minat mana yang harus kami ambil. Tapi berarti tidak milih makanya. Iya. Terpaksa. Tapi tidak juga. Jadi pemilihan itu terjadi dulu di institusi. Jadi di institusi tentunya kita sudah melalui diskusi
inginnya di minat apa. Jadi tentunya ketika kita sudah sekolah ke MIB ini, kita pun melakukannya ya juga dengan happy, karena bukan semata-mata keterpaksaan disuruh, karena ini sebenarnya pilihan kita yang sudah kita negosiasikan dengan institusi kita. Oke. Ada Itu yang sih kalau dari saya. sudah nego dari institusi, memang ya. Beberapa mahasiswa yang ada di angkatan 2019 mungkin sudah punya institusi sendiri seperti itu, karena sudah dikirim dari institusi asalnya, sehingga ya minatnya tadi sudah milih di awal, jadi sekarang sudah tidak galau ya, sudah langsung masuk. Atau yang lain mungkin ada yang masih galau sampai sekarang, nggak mungkin ya. Sudah semester 3 atau ada yang mau pindah berpikiran untuk di angkatan ini. Jangan jadi kompor dong. Oh enggak. Nanti akan ada badai sitokin. Siapa? Mungkin kalau Mas Satrio sudah, ya monggo silakan, sudah Ya. pasti ini. Iya sih. Iya sih. Mungkin karena kalau tadi Mbak Mayang itu di awal sudah ditentukan oleh institusi. Kalau saya kebetulan ada sebagian yang itu, tetapi lebih banyak pada karena saya dulu waktu sekolah S1 sudah banyak belajar tentang dunia histologi, dan kebetulan ada, ya sudah sekalian saja, sudah bahasanya sudah kadung basah, jadi sekalian nyelam saja gitu. Sebuah kebetulan ya. Kebetulan dulu tesisnya di sana, tesis. Ya benar, Skripsinya di skripsinya sana, dan kemudian asisten di langsung sana juga. asisten juga di histologi, akhirnya langsung sekarang mengambil histologi juga. Itu Kan menjadi staf ya Mas ya. doanya. Doanya mudah-mudahan akan menjadi staf dari histologi, amin. Oke, sebelumnya ternyata ada pertanyaan guys. Alhamdulillah, kita terlalu pesimis ya. Mereka tidak bertanya, alhamdulillah. Di sini selamat sore Mas Mbak Kating. Mas Mbak ya, jadi nggak enak saya. Ini saya Marwan, mari Mas Marwan mau bertanya, adakah saran tips dan trik dalam penyusunan tesis? Waduh, langsung tesis. Ini cepat sekali dia. Bagaimana cara mendapatkan inspirasi judul-judul? Nah, judul-judul ya, Mas atau Mbak. Oke. Nah, mungkin itu saja daripada pertanyaan yang kita sebutkan ini. Sudah ada yang bertanya. Mungkin bagaimana ini saran-saran dari teman-teman dari kubu sebelah kiri saya, silakan. Ya. Karena tidak di briefing. Mungkin bisa tunjuk aja. Ya, saya tunjuk aja ya. Ini Mbak Indah aja yang single factor tadi. Mbak Indah single factor ya di reproduksi. Monggo silakan Mbak Indah. Mungkin kalau tips dan trik dari saya sendiri sih dari emasnya kayak minatnya di mana gitu. Emang passionnya itu sudah tertuju ke, misalkan kalau saya reproduksi gitu, saya udah pengen ambil, misalkan saya mau penelitian, saya mau ambil organ testis, atau saya mau lihat kualitas sperma seperti itu. Jadi memang lebih ke kita sudah ngerti nih parameter yang mau kita teliti itu apa, jadi lebih ke situ sih. Mungkin ada teman-teman lain tambahannya. Oke. Dari minat lain mungkin. Karena Mbak Indah ini kan tadi cuma sendiri ya di angkatan 2019 untuk yang minat repro, dan tadi sudah menjurus, sudah akan mengecek testis ya. Iya. Dan sekarang juga sudah lagi running penelitian ya. Iya, kebetulan Nah, penelitiannya kebetulan juga penelitiannya kita bersama-sama bersama-sama ya. juga. Sudah running penelitian, jadi jangan takut tidak kedapatan judul penelitian. Yep. Karena pertama mungkin dari dosen sendiri sudah banyak judul penelitian, tapi bukan berarti kalian tidak boleh mengeksplor atau memberikan usul-usul penelitian yang lain, tetap boleh. Atau kalau mau mengikuti silakan mengikuti, tapi dengan membuat parameter yang berbeda, mengambil jalurnya yang lain atau apa seperti itu. Ada lagi mungkin, ini tadi kan bagaimana inspirasi sebenarnya. Jadi kan ini judulnya belum ada. Sebenarnya kita masuk itu sudah dimintakan ya, untuk ke depan. Tapi dalam kenyataannya nanti juga kita boleh berpindah, pindah ke lain hati tidak apa-apa. Tapi jangan ke lain minat ya. Kenapa Pak? Nanti ada badai. Ada badai, bahaya. Ya. Jadi kita boleh memilih penelitian yang lain. Mungkin ada yang pada saat masuk sudah
Mungkin contohnya saya saja ya, pengalaman pribadi, malah saya yang ngomong ya. Saya dulu mau meneliti lebih ke arah, tapi ternyata lebih ke arah ke medu ternyata. Dan saya pengen meneliti tentang efektivitas dari 3D print gitu. Tapi ternyata kedepannya itu juga karena era pandemi seperti ini akan susah ya. Kita ke mahasiswa ngambil penelitian ke mahasiswa, jadi lebih banyak kita ganti, kita putar bagaimana adaptasi kita ke hewan coba saja. Karena hewan coba kan boleh ya, kalau hewan coba boleh deket-deket, tapi kalau ke manusia pada saat sekarang ini agak susah. Mahasiswa semuanya online, bagaimana kita ngecek parameter tadi padahal tidak bisa bertemu. Jadi yang mungkin sarannya adalah karena era sekarang yang pandemi seperti ini, kita harus menyesuaikan juga gitu teman-teman, mungkin tidak langsung ke manusia atau mungkin dengan hewan coba saja, model hewan coba biasanya seperti itu. Ada tambahan mungkin? Mungkin aku boleh nambahin ya. Jadi di sini kan kita diajar oleh banyak dosen yang memang sangat berkompeten, dan masing-masing pasti punya istilahnya punya project atau keunggulan dalam penelitian tertentu. Dalam artian mama di bagian anatomi sekarang sedang ada penelitian besar tentang efek diabetes, kemudian di histologi juga sedang penelitian tentang bagaimana efek penuaan. Lah nanti dari mas atau mbak masing-masing di minat itu coba dikaitkan aja, kira-kira mama dari visio pada penuaan apa sih yang bisa diukur pada hewan coba, apakah istilahnya parameter-parameter biokimiawi atau mungkin fungsional ginjalnya pada penuaan, seperti itu pasti banyak banget. Dan di sini sih kita biasanya memang seperti itu modelnya, jadi ada satu penelitian besar terus nanti kita mengkait-kaitkan efek atau parameter yang bisa kita lihat dari minat-minat kita. Oke, terima kasih Mas Satrio ya. Tadi yang penting tadi kita mungkin harus ada gambaran awal dulu ya. Nanti baru setelah itu parameter apa yang akan diambil itu bisa kita konsultasikan ke dosen-dosen kita, dosen-dosen pembimbing kita. Insya Allah mereka welcome semua, akan seperti teman rasanya begitu dengan dosen-dosen kita, karena mereka akan welcome ke kita, sehingga jangan takut untuk menanyakan apapun gitu ya. Ternyata banyak sekali teman-teman. Bentar, ini tugas kita menjawab. Ya. Susah enggak? Kita coba dulu ya. Saya urutkan dari atas. Ini dari Mbak Rian Damayanti ya. Ini dari fisiologi. Nah, ini berarti Mbak Maya. Jangan dimarahin. Kesulitan yang dihadapi saat perkuliahan, berapa lama rata-rata lulus? Nah, boleh share tips and trik selama perkuliahan dan penelitian. Nah, ini memang mahasiswa kita tuh cepat baru masuk langsung pengen lulus ini. Ya, kesulitannya di saat perkuliahan. Mungkin itu dulu dijawab, Mbak Mayang, silakan. Di fisiologi itu kebetulan memang di semester 2 itu kita punya SKS yang cukup banyak ya. 22 sendiri ya, karena kita akan mempelajari 9 sistem organ yang diantaranya kardiovaskuler, terus habis itu imunologi, nanti diulang lagi, bukan diulang ya, diperdalam lagi. Itu ada 9 sistem, ditambah ada seminar dan praktikum juga gitu. Jadi cukup banyak, tapi rata-rata dari kakak-kakak kelas kita sekarang kan masih di semester 3. Di semester 3 ini kita kebetulan memang masih melanjutkan program semester 2 itu yang beberapa belum selesai. Tapi kalau dari kakak-kakak kelas kita sih biasanya mereka pun juga memungkinkan kok untuk mengejar jika memang mampu melakukan penelitian di semester 3 ini nanti bisa lulus 3 semester itu sangat memungkinkan di minat FAA. Kesulitannya itu biasanya jujur karena di era pandemi ini kami kan juga mengikuti anjuran untuk WFH atau School for Home. Jadi kami agak tertinggal masalah praktikum karena beberapa praktikum itu di FAA sudah ada yang dosen yang sudah mulai mempelopori mengenai praktikum online, tapi ada beberapa juga yang masih harus tatap muka, dan itu yang belum kami lakukan sampai semester 3 ini. Jadi mungkin kesulitannya di situ. Lalu kesulitan kedua mungkin jangan malu buat bertanya. Jadi kebetulan angkatan kami puji Tuhan dapat berbagai latar belakang, nggak cuma dokter. Jadi ada yang perawat juga, ada yang dari radiologi ya, ada dari radiologi, radio imaging, sama satunya lagi dari
pendidikan. Pendidikan. Tentunya pas awal-awal mungkin agak kaget karena lebih dalam lagi kan ilmu yang akan dipelajari per sistem organnya itu. Namun ketika kita share, belajar bareng gitu, ya mau nggak mau kan tetap bisa nantinya semua yang di peminatan itu bisa mendapatkan ilmu yang sama gitu. Jadi jangan malu bertanya karena ya peminatan itu adalah tim, jadi belajarnya pun ya kalau bisa satu mudeng semua satu angkatan itu. Satu mengerti, semua mengerti. Ya. Sebenarnya dulu kita ini bareng-bareng ini kan ada ya. Di angkatan itu ada istilahnya kita pengennya setelah selesai perkuliahan ini pada masa sebelum pandemi ya kita kan itu selesai perkuliahan kita pengennya kita bisa mengulang kembali begitu dengan belajar kelompok. Tapi sekarang kan susah ya. Jadi kalau mau tips and trick dengan belajar kelompok, nanti malah saya pengennya malah membuat kalian nongkrong-nongkrong. Jangan. Jadi mungkin bisa disiasati dengan hal-hal yang lain saja gitu. Kan bisa lewat Zoom belajar kelompoknya sekarang. Kelompoknya sekarang bisa lewat Zoom. Tadi juga ada masalah dari praktikum ya. Karena praktikum kan harusnya hands on begitu. Apalagi dari anatomi sendiri untuk diseksi gitu kan harus masa diseksinya via online. Kita pakai aplikasi gitu kan enggak ya. Jadi memang kita masih memungkinkan untuk masuk ke lingkungan UGM tapi dengan tadi yang kita dengar dengan protokol kesehatan dan tidak terlalu banyak mahasiswa yang ada di dalam satu ruangan juga. Mungkin itu. Ada tambahan dari teman-teman? Kalau tidak kita lanjutkan saja. Banyak sekali. Tadi fisiologi sudah. Sekarang bawah dari Mbak Sri Dewi Anggreni. Kalau ingin mengetahui penelitian sebelumnya, misal dari minat histologi, bisa akses di mana? Supaya ada insight untuk mempertimbangkan judul penelitian. Terima kasih. Nah, pas ini histologi langsung dijawab Mas Satrio, monggo. Ya, Mbak ya. Mbak Sri. Mbak Sri Dewi Anggreni. Ya. Saya manggilnya Mbak Sri aja ya. Kalau salah. Jadi tentu kan teman-teman sudah diperkenalkan dengan berbagai situs-situs terkait dalam artian seperti situs yang akan sering dibuka itu nanti perpustakaan baik FK maupun perpustakaan UGM itu sendiri. Itu memang cukup banyak repositori penelitian-penelitian dari kakak-kakak tingkat itu langsung ada di sana. Jadi yang sudah mau lulus ini, yang baru mau akan lulus itu sudah karya ilmiahnya sudah terunggah di sana. Jadi jenengan bisa cek di sana atau bisa juga buka di websitenya. Promosi sedikit. Nanti di Google aja histologi FK UGM, nanti ada websitenya, dilihat nanti ada beberapa daftar penelitian atau bisa juga buka di website IKD juga, ikd.ugm.ac.id. Mantap. Nah itu nanti buka aja masing-masing profil dosen dan nanti dari profil dosen itu akan terpampang jelas penelitiannya beliau itu di mana-mana aja. Betul. Itu dari yang pertama sampai yang terbaru. Kira-kira itu sih. Ya betul. Jadi di website kita memang sudah ada dari topik-topik penelitian dari masing-masing dosen itu sudah ada. Biasanya beliau sudah mengarah kemana gitu. Nanti kalian bisa kalau ada topik yang mungkin sesuai dengan minat kalian bisa tinggal konsulnya ke dosen yang terkait. Jadi jelas beliau bisa memberikan arahan juga. Mungkin itu. Oke, lanjut ya. Ini izin bertanya, Irwan dari Muhammad Irwan Darmansyah. Adakah tips trik melewati semester 1 agar sesuai pencapaian? Kenapa semester 1? Bentar. Ada apa dari semester 1? Boleh. Ada isu apa? Oke. Siapa yang mau jawab? Oke, Mas Yudi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya termasuk yang awal-awal tuh struggle ya, karena background saya bukan dokter, sedangkan teman-teman kebanyakan dokter. Kemudian saya ingat betul itu kuliah pertama kali biologi manusia, itu pembahasannya tentang nama-nama tulang, nama-nama otot ya. Wah itu saya dua SKS teori itu gak deng. Roaming ya betul roaming. Jadi setelah itu kan setelah selesai, tapi ini tipsnya ya, jadi kalau kita setelah selesai tidak ngerti, kita ngumpul tuh tanya sama yang dokter atau malah sama-sama tanya sama teman yang backgroundnya non dokter gitu kan. Jadi sama-sama nggak tahu,
cari yang tahu, terus belajar bareng. Mungkin kalau sistemnya sekarang Zoom itu ya Mas kayak Zoom tadi ya, jadi kelar kelas bisa kita buat Zoom Zoom meeting tuh, terus saling bertanya gitu. Ya. Tapi susah ya kalau habis selesai Zoom meeting begitu, selesai kuliah Zoom sore, habis itu kalian sampai malam Zoom lagi, besok pagi Zoom aja. Terus enaknya gimana? Enaknya gimana? Ya mungkin tidak harus langsung kalau saya, mungkin bisa dijadikan satu materi yang sama. Misalnya biokan sudah ada 3 materi, jadikan satu waktu di hari yang lain. Bisa. Sabtu Minggu mungkin. Oh jangan. Tapi nggak bisa kemana-mana bisa. Ya. H-1 ujian kan? Oh, H-1 ujian. Contoh yang kurang tepat. Maaf. Jangan H-1. Oh ya Mas juga nambahin. Itu tadi kalau MIB itu materinya jangan sampai belajar H-1 seriusan. Jangan sampai H-1 jadi dicicil. Itu kalau misalnya dalam 1 minggu itu bisa dicicil lah. Ya, masuk tidak masuk lebih baik dicicil ya. Masuk tidak masuk ilmunya dicicil. Masuk semua ya. Hilang. Oke, lanjut aja ya. Atau ada yang mau nambahkan dulu? Dada? Ini masalah untuk tips and tricks sih. Oh iya. Ya, kalau saya sih hampir sama kayak Mas Yudi. Jadi kalau Mas Yudi kan istilahnya backgroundnya bukan dari kedokteran, dan yang dari kedokteran pun juga jangan jumawa, karena di biologi sel itu banyak hal yang benar-benar baru, dan itu ini apa sih? Jadi malah lebih banyak diajari oleh teman-teman yang mungkin dari biologi atau bukan kedokteran gitu. Jadi jangan, di sini kita semua sama, dan yang punya kepikiran gara-gara aku apa, jadi lebih. Ya background itu pokoknya tidak menentukan hasil akhir belajar kita lah ya. Betul banget. Jadi ada yang punya kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Ya, karena kita semua manusia biasa. Mantap sih. Bijak sedikit ya. Oke, ini lanjut lagi. Mana lagi itu tadi? Oke, yang selamat sore. Ini dari Mas Mas atau Mbak, maaf kalau saya salah ya. Dari Mbak mungkin Mbak Hanifah loh. Ini Mbak Hanifah Asanu Amala. Ini perkenalkan. Oh ya sudah, kita kenalan dulu nanti. Mohon sharingnya terkait work life balance selama kuliah di tiap minat dan tips cara ngejar materi yang sulit-sulit lah. Tadi sudah ya. Cara ngejar materi sulit itu sebenarnya dengan cara pengulangan. Karena kalau sekali itu pasti kita nggak akan bisa mengerti, tapi kalau dengan diulang-ulang insya Allah mengerti sedikit. Yang penting mengerti sedikit demi sedikit, kan lama-lama menjadi banyak yang nggak ngerti maksudnya. Banyak yang nggak ngerti. Oke, tambahan lagi. Sewaktu ujian sistemnya bagaimana? Pilihan ganda atau SIP? Langsung pengen ujian. Kalau sistem ujian itu kayak hal yang paling menegangkan di antara karena emang kayaknya kalau kita S2 ini rata-rata semuanya esai ya, karena itu kan kita membutuhkan kayak pemikiran kita, nggak cuma kayak kita mengisi optional doang gitu. Nah terus juga kalau sistem ujiannya ya pasti seperti tes CPNS kayaknya kurang lebih seperti itulah, nggak rata-rata sama ya kalau misalnya sistem ujian gitu. Terus juga per dosen gitu kan, soal-soalnya nanti sesuai materi yang diajarkan oleh dosen-dosen yang mengampu mata kuliah itu. Ya sesuai, jadi memang tidak semuanya sama, tidak semuanya esai. Mungkin ada yang pilihan ganda, mungkin ada pada saat pandemi ini juga bentuknya langsung. Jadi ujiannya langsung tatap muka, lisan, face to face satu-satu, nggak tahu ya sudah. Ada. Atau dalam rencananya mungkin akan ada ujian-ujian dalam bentuk-bentuk yang lain. Ada. Buat podcast seperti ini. Saya juga nggak tahu. Siapa tahu nanti ujian saya besok disuruh membuat podcast seperti ini. Tentang materi nanti. Kita akan menyampaikan materi-materi. Jadi memang dosen kita ini kreatif sekali. Jadi tugasnya mungkin bisa di luar dari apa yang kita pikirkan, ya mungkin bisa bermacam-macam. Tadi untuk yang ujian
memang kebanyakan kita dengan esai ya. Nanti untuk mekanisme akan susah kalau tidak dengan Nggak dijelaskan. Ya, dengan jelaskan. Oke, selanjutnya saja. Sewaktu ujian sistemnya tadi sudah ya. Sama. Saya di minat histo, banyak yang histo. Oh, terima kasih. Apakah ada penuntun untuk menulis tesis khususnya dalam NIB? Ada, kita punya panduan tesis. Pedoman. Nanti panduan pedoman. Nanti kalian akan sampai pada masanya. Jadi untuk awal ini biasanya kita MKDU dulu, gitu ya. Nikmati dulu mas. Ya, Nikmati dulu. menikmati dulu. Nanti Santai-santai setelah itu akan dulu lah. ada step by step bertahap untuk tesis. Pasti akan ada panduan tesis akan dibagikan. Tentunya PDF bisa kita dapat. Ataukah umum saja? Oke, tadi khususnya dalam IB ada. Jadi panduan tesis memang kita punya. Nanti bisa kita berikan, tenang saja. Oke. Lagi perkenalkan saya Vivi ya, terima kasih Mbak Vivi, Emilia Vivi. Apakah bisa sharing topik penelitian yang sedang dilakukan? Nah, minat kedokteran molekuler boleh, karena di web kurang update dan kurang jelas. Ini langsung dia. Mantap. Langsung kritik ini. Dia nanya Silakan. kedokteran molekuler. Ini dokteran molekuler kalau di sini. Oh gitu. Contohnya, enggak. Hanifa ini sebagai perwakilan minat dari kedokteran molekuler. Ya karena di kedokteran molekuler DMIB sendiri itu dia karena nggak punya departemen sendiri, jadi dia kayak bebas gitu loh mau kemana-mana gitu kan. Nah itu sebabnya dia nggak punya web khusus seperti minat-minat yang lain gitu. Karena dosen-dosennya pun ada yang dari biokim, ada yang dari FAA, ada yang dari histo sebagainya gitu. Sangat luas ya kedokteran molekuler. Ya, sangat luas. Nah itu sebabnya juga penelitian kita juga meluas kemana-mana ke semua bidang. Tapi ya yang dispesifikin tetap yang molekulernya gitu. Kalau untuk saya sendiri sekarang sedang garap penelitian tentang diabetes. Jadi pengaruh asam klorogenat untuk diabetes gitu. Nah, saya melihat jantungnya. Nah, jantungnya itu nanti dilihat molekulernya. Spesifiknya nanti di bagian vaskularnya. Nah, lebih dalam nanti di jalur sinyal limfatoidnya itu yang akan dilihat. Karena basicnya adalah kedokteran molekuler. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang melihat bagian histonya, ada yang melihat bagian sirkulasi yang lain gitu. Nah, terus lagi Mas, udah itu aja. Oke, itu ya. Tadi kalau Mbak Hanifah ini tadi memang kedokteran molekuler itu luas sekali, jadi bisa kemana-mana istilahnya seperti itu. Kebetulan Mbak Hanifah ini juga kita sama ini, saya juga dengan Mbak Hanifah, juga dengan Mbak Ida juga sama, Mbak Mayang juga sama ya. Ini kita dalam satu proyek besar. Iya. Karena kita juga menggunakan hewan coba, kita menggunakan tikus yang kita induksi STZ untuk kita buat dia diabetes begitu, diabetes mellitus tipe 1. Kemudian kita ambil beberapa organ. Tadi seperti Mbak Indah kan sudah menjelaskan mengambil organ testisnya, sedangkan Mbak Hanifah mengambil jantungnya, gitu. Kemudian Mbak Mayang ini mengambil hepar, ya hepar di jalan. Ya. Kalau saya mengambilnya ginjal. Nah, jadi memang kita mengambil organ, kemudian kita lihat jalurnya, begitu. Mungkin dalam satu organ ginjal sendiri bisa macam-macam jalur yang bisa kita ambil. Mungkin jalurnya kita lihat cedera vaskularnya, mungkin cedera tubulus mungkin, atau fibrosis dan kawan-kawan. Ya, itu mungkin nanti kalau mau bertanya lebih lanjut bisa nanti Mbak Hanifah ya, hubungi nomor di bawah. Enggak ada. Nanti bisa personal, nanti akan mengecat Mbak Hanifah. Lanjut saja. Oh, gimana tadi? Saya kehilangan chatnya. Oke, ini. Dokter Monika sudah ya. Untuk minat histologi lagi. Laku satria. Alhamdulillah laku ya. Mantap. Penasaran. Seneng kok. Apakah ada penelitian dosen yang dapat diikuti? Jika ada, gimana caranya? Langsung Waduh, lagi banyak sih. lagi banyak ya. Sedang banyak. Jadi biasanya memang dosen-dosen itu ada beberapa waktu mulainya penelitian. Ada yang dari Desember karena bertepatan dengan beberapa grant ya. Terus ada yang kalau sekarang ini ada 2 yang sedang berjalan. Yang pertama tadi saya sempat sebutkan tentang degenerasi. Jadi model hewan degenerasi pada tikus kita lihat apa-apa saja yang istilahnya berubah. Kalau tadi kan teman-teman ini tentang diabetes ke seluruh organ. Nah, kalau di histo ini lagi melihat bagaimana efek penuaan degenerasi terhadap beberapa organ, terutama kalau
kita sih lagi lihat di traktus digestivus. Kemudian juga ada ini tidak melulu tentang hewan coba, tetapi menggunakan kultur sel, terutama kultur sel kanker payudara pakai T47D. Ini nanti dilihat bagaimana protein yang terekspres itu apa aja ketika sel kanker payudara itu terhipoksia, lagi mengalami kekurangan oksigen. Nanti kan pasti akan mengeluarkan protein lah. Proteinnya itu apa aja? Ini merupakan suatu penelitian baru, eksploratif. Jadi masih banyak celah untuk diikuti. Itu kalau eksploratif berarti bisa kita lihat kemana-mana ya. Betul. Ternyata ada marker yang naik atau yang turun, itu bisa kita dalami lagi untuk kedepannya. Nah itu banyak sekali, mungkin dari histo juga ada, mungkin selain histo pun juga ada. Mungkin dari minat-minat lain. Monggo Mbak Hanifa. Iya, mau melanjutkan. Jadi kalau misalnya kayak di Mall itu, jadi tuh kita bisa kayak kolaborasi sama biotek, PAO. Nah, jadi itu banyak dosen-dosen yang di Mall juga ngajar di PAO. Jadi kayak sharing penelitian gitu. Nah, biasanya itu kayak ranah mikroRNA, jadi epigenetik gitu kan. Nah, terus nanti dalam suatu proyek penelitian, terus kita share sama anak biotek, terus kita dapat apa, yang lain dapat apa. Jadi itu tuh luas gitu loh, jadi nggak terspesifik cuma di FK doang kayak gitu. Oh iya, mungkin kalau nambahin sedikit, jadi kalau kita namanya kan istilahnya ilmu kedokteran dasar. Nah, kalau di kita MIP ini tidak melulu penelitiannya tentang hal-hal yang levelnya dasar. Ada juga yang mungkin beberapa penelitiannya terkait klinis. Teman-teman ada yang nanti banyak juga dari Dokmol tuh yang mempelajari efek mikroRNA terhadap pasien ya. Pasien, betul. Ada juga seperti Prof Rika itu juga kan meneliti bagaimana efek terhadap sel kanker seperti itu. Jadi nggak melulu tentang kedokteran dasarnya juga. Iya. Cuma memang karena situasi sekarang ya, jadi mungkin lebih banyak diarahkan penelitian kan banyak tentang COVID dan juga penelitian yang langsung ke manusia mungkin kalau bisa dikurangi, atau kalau bisa dengan hewan coba atau dengan model gitu ya, itu bisa kita lakukan. Ya, mungkin itu. Ada tambahan? Cukup ya? Kita lanjutkan lagi. Lumayan banyak pertanyaannya, akan datang terus menerus ya. Lari. Oke. Ini dari Mbak Zulfa. Kalau diskusi panel itu teknisnya bagaimana? Diskusi panel? Ini maksudnya mungkin diskusi tutorial ya. Tutorial mungkin ya maksudnya. Teknisnya bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Siapa yang mau jelaskan? Monggo. Tutorial itu seperti apa? Tutorialnya bioman itu ya? Iya. Ya, banyak biosel, imun. Ya, ada yang mau jelaskan? Mungkin apa? Mungkin dari masing-masing mata kuliah itu agak berbeda tipe-tipe tutorialnya seperti apa. Kalau untuk yang pertama bioman, yang kemarin kita lakuin itu kita bikin resume dari masing-masing sistem yang kita pelajari gitu. Nanti pas kita kumpul tutorial, ada satu dosen yang mendampingi, terus kita sharing hasil resume yang kita buat gitu. Jadi misalkan Mbak Hanifa bahas apa, saya bahas apa, jadi saling melengkapi satu sama lain. Dan juga bisa mungkin kalau misalkan ada yang nggak ngerti, Mbak Hanifa ngerti gitu, jadi bisa saling tukar informasi. Terus kalau biosel itu waktu itu ya kita dapat jurnal dan kita presentasiin sih. Jadi kita satu kelompok dapat jurnal, kita kalau bisa sih maksudnya kalau bisa sih kita harus mempelajari satu jurnal itu utuh ya, jangan dibagi-bagi per misalkan per subnya tuh jangan dibagi, maksudnya kita fokus sama sub kita ya, jangan. Kita harus benar-benar paham seisinya, karena karena kalau nggak tahu yang itu awalnya, yang sebelumnya kita nggak bakal ngerti selanjutnya tuh bahas apa. Kayak gitu sih kalau yang biosel. Terus kalau imunologi dapat soal dari dosen imun berapa ya, sekitar 1 sampai 5, 1 sampai 6 soal. Nanti kita jawab di folio, terus dibahas di diskusi itu, di tutorial itu. Dan kita juga buat PPT sih, maksudnya buat presentasi juga per masing-masing soal itu kita buat jawabannya gitu. Dan
ya tetap kita harus tahu semua jawaban, maksudnya semua soalnya itu kita harus ngerti, nggak cuman apa ya, Cuma bagian kita nggak aja. cuma bagian kita aja ya. Sebenarnya nggak munafik juga sih kita bagi-bagi tugas, cuma kan apa ya, pasti kan juga harus ngerti kan, maksudnya kita juga harus mau tahu. iya, maksudnya nggak mungkin kan kalau nanti ditanya yang bukan salah kita gimana gitu kan. Betul. Seperti itu mungkin. Jadi harus tahu menyeluruh sebenarnya, walaupun memang itu bisa kita bagi-bagi. Iya. Tapi ya kalau ya memudahkan aja untuk sih. hanya untuk memudahkan cara Bekerja. penyampaian atau diskusi kita saja. Tapi pada saat diskusi itu semuanya bisa ikut andil karena semua juga dimintakan pendapatnya kan Iya. begitu. Untuk diskusi tadi bisa dengan metode jurnal atau ada pertanyaan atau mungkin merangkum dari sistem karena bioman biasanya sistem. Jadi per sistem ada kardiovaskular, ada macam-macam. Oke, lanjut aja. Ini berarti yang tentang diabetes itu masuknya payungan atau peminatan. Oke. Kemudian itu gara-gara obrolan antar teman atau usul. Oke, jadi ini coba yang saya jawab dulu ya, nanti saya tambahkan. Untuk payungan atau peminatan. Kalau peminatan tidak ya, karena ini lintas minat kan. Tadi dari saya sendiri ada minat anatomi, kemudian ada minat repro, ada minat kedokteran molekuler, ada fisiologi. Jadi itu lintas minat. Kemudian apakah itu payungan atau enggak? Jadi kan kita mungkin penelitian nanti bisa banyak dijelaskan sama Satrio juga ya. Ya. Saya kan tinggal aja, suruh beres. Saya moderator. Itu ya. Nanti bisa dijelaskan Mas, tolong ya. Tolong bantu saya. Nah, itu tadi kalau gara-gara obrolan, jadi biasanya akan ada satu mahasiswa yang punya usul seperti ini, kemudian biasanya di-share juga ke teman-teman ya. Teman-teman ada penelitian seperti ini, ada nggak yang mau bersama-sama? Karena ini kan hubungannya juga dengan biaya ya sebenarnya. Tapi kan ujung-ujungnya adalah UUD, ujung-ujungnya juga duit. Tapi jangan mikir duitnya dulu, tapi kita lihat saja dari tadi apakah satu hewan model coba itu bisa kita bagi beberapa. Misalnya ada organ yang bisa kita ambil, daripada satu-satu mengerjakan, tapi bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi istilahnya ya, mungkin payung bukan payung meminimalisir juga. hewan coba. Ya, jadi ada prinsip 3R juga ya, supaya kita meminimalisir dari hewan coba, tidak terlalu banyak menggunakan hewan coba. Tadi dari obrolan kita kemudian timbul, saya juga pengen ke bagian apanya, yang Mbak Indah ke testisnya, kemudian Mbak Mayang ke heparnya begitu. Jadi kita sama-sama diobrolkan bersama-sama, kita usulkan kembali ke dosennya, memang disetujui, sudah, maka itu akan berjalan menjadi satu penelitian besar. Nanti masalah pembiayaan itu biasanya sudah ada sendiri ya, mungkin bisa dengan jelaskan RTA mungkin Mas, Oh, iya. Mas Satrio. Jadi memang Apa itu? kalau terkait biaya penelitian itu sebenarnya dari UGM sendiri pun juga banyak memfasilitasi terkait dengan pendanaan penelitian, karena kan sekarang itu modelnya universitas harus banyak outputnya berupa jurnalnya dari mana? Dari Publikasi, penelitian, ya, publikasi, betul. Jadinya di-push terus. Jadi kalau di sini kita ada beberapa seperti rekognisi tugas akhir, itu nanti bisa per mahasiswa bahkan sepertinya. Terus nanti ada juga bisa juga ngambil dari grant dari luar juga, tidak selalu dari UGM. Seperti salah satu teman kita juga Nutrifood ya. Nutrifood itu juga bisa, atau mungkin bisa juga dari kalau ada yang LPDP atau mungkin nanti ada yang unggulan Damas. Nah, yang unik adalah Damas itu karena setiap tahun di UGM itu pasti akan ada, dan itu biasanya mulai Desember. Jadi kenapa tadi saya sempat sebutkan juga ada jeda-jeda waktunya, lah itu sesuai dengan kapan grantnya itu dibuka. Jadi jangan terlalu berpikiran, aduh nanti pembiayanya gimana ya. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Mesti ada jalan. Tadi karena memang banyak sekali untuk skema pembiayaan yang dimungkinkan, terutama kan memang outputnya nanti S2 ini kita diminta juga punya publikasi kan, seperti itu akhirnya. Jadi memang nanti publikasi pun juga akan saling membantu lah begitu, dari mahasiswa juga dengan dosen, maka juga difasilitasi oleh pihak kampus untuk ada pembiayaan di situ. Ada skema mungkin dari RTA, mungkin pakai Damas, atau bahkan grant kita minta sendiri mungkin dari pihak luar, seperti mungkin di angkatan kami itu ada yang satu mencoba dari Mbak Kensiwi ya, nanti Nutrifood masuk 10 besar, tinggal kita lihat nanti pengumuman untuk, belum ada pengumuman ya, kayaknya belum ada ya. Jadi apakah lolos atau enggak, mudah-mudahan didoakan.
Mudah-mudahan lolos ya yang dari tripod itu. Oke. Itu ada lagi Faal ya, Faal. Ini banyak sekali yang dari Faal ya. Selama pandemi, bagaimana penelitian yang menggunakan subjek manusia? Itu tadi ya, apakah ada hambatan? Ya, pasti ada hambatan. Tapi monggo silakan. Pasti ada hambatan sih. Jadi kalau di Faal itu, jadi nanti makanya kenapa harus ada step di semester 1 kita mempelajari, salah satunya nantinya kita belajar tentang metodologi penelitian dan biostatistika. Mungkin agak kurang metodologi penelitian gitu, karena Mas Gundalnya bisa ditaruh di tengah. Terima kasih. Mas GM. Ya, karena ada banyak sekali pertimbangan mengapa nantinya kita penelitian bisa menggunakan manusia atau hewan coba atau kultur. Masing-masing itu nanti akan dipelajari lebih dalam di metodologi penelitian, sehingga nanti awalnya kan memang banyak yang berpikiran bahwa ingin penelitian ke manusia, tapi ternyata ketika kita belajar ternyata manusia itu batasannya tuh banyak sekali dan banyak variabel perancu yang berada di situ gitu. Jadi ketika kita mengambil manusia, kita harus siap dengan variabel-variabel perancu yang bakal mempengaruhi hasil. Nah, untuk di Faal sendiri memang ada yang namanya exercise ya, ada yang mungkin ada beberapa yang ingin tertarik meneliti mengenai exercise. Itu ketika pandemi ini memang agak kesulitan, terutama untuk kesasaran komunitasnya. Sebagai contoh, ada angkatan kami yang mungkin tertarik untuk meneliti ke arah atlet. Tapi kan pandemi tentu saja akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan olahraga, termasuk juga kegiatan atlet pun juga pasti akan ada batasan. Nah, itu juga nantinya akan mempengaruhi penelitian. Jadi itulah kenapa nanti dari semester 1 itu dibentuk pola pikir di mana penelitian yang kita lakukan itu tidak membebani baik dari segi tenaga, karena kadang pinginnya ini tapi ternyata dari tempat dari populasi tidak memungkinkan, itu juga harus dipertimbangkan. Lalu juga nanti ada metode-metode dan mengapa sih kita harus memilih menggunakan hewan coba, kultur ataupun manusia. Itu nanti baik buruknya itu nanti banyak dikulik di semester 1 itu. Makanya kalau dari saya sih nggak perlu ketakutan dahulu untuk mempersiapkan. Itu boleh, mempunyai keinginan boleh, tapi tadi seperti Mas Tejo dari awal pinginnya sangat ingin mengenai efek 3D anatomi itu terhadap pembelajaran, tapi ketika di semester 2 bertemu dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya harus switch. Mas Tejo pun akhirnya enjoy ya, menikmati yang di sini ya gitu ya. Jadi nek bahasa Jawanya itu jadi orang aja saklek. Nah, kadang harus seperti itu. Jadi pasti ada kendala, apalagi di pandemi ini. Nah, justru itulah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika ingin mengambil penelitian di manusia. Ya, betul. Salam mengutip Bu Tejo. Solutif. Jadi wong kudu solutif. Ini tapi monggo. Nah, terkait dengan solusinya. Kan di UGM ya. Jadi di UGM ini ada yang namanya biobank. Biobank itu merupakan tempat penyimpanan berbagai sampel yang istilahnya sudah diambil tapi masih bisa digunakan ke depan. Jadi saat-saat seperti ini biobank sangat penting. Jadi mungkin jangan berkecil hati terlebih dahulu, mungkin bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Apakah kalau memang maunya di manusia, apakah bisa nanti ngambil sampel yang dari biobank, terutama pada beberapa penelitian klinis terkait tumor. Itu sudah banyak sampel yang disimpan di sini. Jadi nanti bisa dikomunikasikan. Ini solusi kecil sih. Nah, ini solutif ya. Solusi Bu Tejo ya, Bu Tejo. Ya, sudah solutif memberikan solusi. Kalau memang mau ke manusia, siapa tahu sudah ada sampel di biobank. Jadi kita tidak perlu langsung ke manusia, tapi sudah ke sampel jaringannya yang sudah ada ya. Itu bisa kita cari marker-marker yang kita cari apa penelitiannya. Oke, lanjut. Saya rasa udah itu, habis itu yang terakhir dari Mas Marwan juga. Alhamdulillah banyak sekali. Kayaknya pertanyaan kita tidak terpakai ya. Bagus. Lebih rapi. Alhamdulillah kita terlalu pesimis. Alhamdulillah ternyata banyak antusias. Ya mungkin ada pertanyaan lagi
untuk teman-teman kalau ada silakan di chat ya. Jadi sebenarnya kita berikan ada dua sesi tanya jawab. Yang pertama yang kedua juga ada sesi macam-macam ya. Tapi karena waktu juga sekarang juga sudah 15.26, 4 menit lagi sudah menjelang akhir. Mungkin dari teman-teman ada closing statement, mungkin ada yang mau memberikan closing statement, silakan. Iya, bingung kan? Bingung ya. Briefing dari tadi. Ini suka yang spontan. Aku boleh Mas. Oh iya, Mas Yudi. Duluan biar yang lain gak ngambil. Oh iya, biar nggak ada yang lain. Biar idenya udah abis gitu ya. Ya intinya apapun metode pembelajarannya, kemudian bagaimanapun tugasnya, apapun materinya, lakukan dengan maksimal. Insya Allah ada manfaatnya. Perbanyak relasi gitu kan, jaga hubungan baik dengan semua minat. Iya, dengan semua minat, dengan semua teman-teman, karena kita tidak tahu rezeki kita, misalnya entah belajar, entah judul penelitian, itu kadang-kadang datang dari teman-teman kita sendiri, seperti itu. Ya, itu Mas Tejo. Oke, mungkin ada tambahan lagi? Karena ya boleh sekali ya. Ini terakhir saja ya dari Mbak. Oke. Boleh. Nanti kita tutup karena sudah jam segini. Nanti saya takut dimarahi oleh Pak Kaprodi. Saya dimarahi. Mungkin pesannya buat teman-teman yang baru bergabung di MID, karena pandemi saat ini diharapkan teman-teman untuk tetap menjaga kondisi tubuh, jaga sistem imun biar tetap semangat dan biar tetap semangat belajarnya. Walaupun bingung-bingung silakan untuk bertanya, boleh ke kakak tingkat, silakan cari tahu kontaknya, karena kita terbuka aja sih kalau misalnya ingin mencari tahu lebih dalam atau nggak mengerti satu hal dari apa yang dipelajari di MIB ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Ul. Ya, mungkin terakhir saja kalau dari kami, memang ini tadi beberapa sarana yang ada di sini, tapi sarana yang ada tidak akan bisa maksimal kalau tidak bisa dikembangkan, digunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan digunakan dengan sebaik-baiknya sarana yang ada di Magister Ilmu Biomedik ini, supaya nanti bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari kami dan dari dosen-dosen semua, gitu ya. Mungkin itu saja, saya rasa cukup untuk podcast kali ini. Ya, terima kasih atas kesediaannya juga bertanya, alhamdulillah banyak. Mungkin kita tutup saja. Ini saya meminjam kata-kata dari ketua kita. Ya, mungkin cukup sekian ya. Tidak usah kembali kasih, welcome, apalagi kembali kasih, karena kami maunya aura kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Kita tunggu kedatangannya. Sampai jumpa. Bisa semua. Dia pindah. Dah. Pomet. Terus langsung main. Terus dia jadi dipakai. Kita foto. Boleh, yuk. Pakai apa? Mas ayo foto kita. Dia masuk ya. Mas aja dulu. Pomade Jo, Bejo. Avatar, lihat Waalaikumsalam. The Legend of Joe. kan The Legend of Joe. Mas Lutfi tuh lengkap banget ya badannya ya, mengambil kesempatan. Apa nih, Boy? On time ya. Bisa gue gendut nih kalau dari sana. Mana ya? Udah enggak? Foto enggak Mas? Aduh, 1, 2, 3. Makasih Mas Lutfi. 2,
tiga. Oke, terima kasih Terima Mas. Terima kasih, Sama Mas. yang di layar. Ditutup dulu live streamingnya. Oh udah, oh live streamingnya belum. Nanti apa yang kita omongkan? Tapi zoom kita mati kok mas. Masih ya? Satu minggu. Oke. Yuk.